击败大部分的56代疾风剑，踏上人生巅峰，凌风的孙女婿。 Memiliki bakat yang luar biasa. Praktisi nirvana bahkan tidak pantas untuk IR. Selain itu, ia dengar bahwa Kaisar Pedang Ling Feng telah memerintahkan siapapun tidak boleh mendekati cucunya. Jadi kau berhenti bermimpi. Tidak lama setelah itu di luar muncullah seseorang yang ternyata ia adalah Kaisar Pedang Ling Feng. Semua orang pun menghormat kepada dirinya. Di saat itulah Li Yi juga datang, yaitu bersama Cuyun. Namun kakeknya yaitu Kaisar Pedang Ling Feng nampaknya marah melihat Cuyun bersama cucunya. Terlihat para murid mengatakan bahwa itu Yan Er sudah datang. Saat itu Kaisar Pedang Ling Feng juga bertanya-tanya, kapan YR sangat dekat dengan seorang laki-laki dan kapan mereka bertemu, kenapa ia tidak mengetahuinya. Sementara itu terlihat tangan Cuyun bersiap mengumpulkan kekuatan. Ketika Kaisar Pedang Ling Feng melihatnya, ia mengetahui bahwa Cuyun memiliki gerakan pilihan pedang. Ia pun melihat bahwa Cuyun memperagakan ilmu pedang badai dengan sangat lincah. Ia pun mengatakan, lengan, laju, dan kelincahan dan kuda-kuda. Sejak kapan Aula Ling Feng memiliki bakat seperti ini? Yang membuat Kaisar Pedang Ling Feng menjadi sangat terkejut. Sementara terlihat orang-orang mengatakan bahwa gadis ini terlalu berani dan harus pergi dan menariknya dari Cuyun. Namun Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan agar dari keluarganya jangan bergerak dan semuanya duduk saja. Lalu salah satu wanita dari keluarga Kaisar Pedang Ling Feng berkata, sebelumnya Kaisar mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh menyukai atau mendekati YR sesuka hati. Dan mengapa sekarang seperti ini? Karena dari segi penampilan saja, Cuyun sudah terlihat gagah, tubuh dan temperamennya. Dia adalah karya yang nyata. Tapi Cuyun hanya ada di ranah Ying yang tingkat 4. Dengan kualifikasi seperti itu, mengapa membiarkan YR memegang lengannya? Terlihat Kaisar Pedang Ling Feng membisikkan sesuatu kepada pelayannya. Lalu ia pun duduk bersama yang lainnya. Di sisi lain, Li Yi mengatakan kepada Cuyun, jangan melihat wajah leluhur yang serius. Sebenarnya dia adalah seorang pria yang lucu secara pribadi dan juga selalu bahagia. Kemudian pembawa acara mengumumkan kompetisi Aula Ling Feng tahun ini telah resmi dimulai. Ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. 6 Master Arena dan penantang tahun ini ditunjuk oleh Aula Ling Feng kami. Salah satu murid bilang, Aula Ling Feng ini sudah berusia ribuan tahun. Aturan kompetisi tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Apa yang berubah tahun ini? Pembawa acara menjelaskan, pertama 3 besar untuk peringkat surgawi adalah Xiao Qian, Sudong, dan juga Liu You. Mereka bertiga pun langsung naik ke arena. Para murid pun tahu, bukankah mereka adalah 3 besar dalam peringkat surgawi tahun lalu? Ternyata begitu, dan mengapa harus mengubah peraturan? Ditambah lagi peringkat bumi. Master arena pertama adalah Chen Jun, Master arena kedua adalah Fang Lu. Salah satu murid pun juga tahu, peringkat bumi juga merupakan 2 teratas dari peringkat bumi tahun lalu. Adapun Master arena ketiga, ia sangat yakin itu harusnya menjadi tempat ketiga dalam peringkat bumi tahun lalu. Dan Master arena ketiga dari peringkat bumi adalah Cuyun. Mendengar hal itu semuanya pun menjadi terkejut. Karena siapa Cuyun ini? Mengapa dia menjadi Master arena ketiga? Karena mereka belum pernah mendengar nama Cuyun. Jangan-jangan ini semacam jenius yang tersembunyi. Sedangkan Cuyun bilang, cepat atau lambat kita harus naik ke arena. Tidak masalah jika datang lebih awal. Cuyun pun menyuruh Li Yi tetaplah di sini.
dikarenakan Chuyun akan naik untuk menghadapi mereka. Li Yi mengatakan kakak Chu adalah yang terbaik. Ia pun menyemangati Chuyun. Kemudian pembawa acara mengatakan, arena ketiga penantang pertama Li Ke. Dan siapa Li Ke ini? Karena di aula Ling Peng, apa ada orang seperti itu? Terlihat Li Ke diberitahu oleh pembawa acara harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, tapi jangan benar-benar mengalahkan Chuyun. Itulah yang dikatakan oleh leluhur, yaitu Kaisar Pedang Ling Feng. Sedangkan Li Ke melihat bahwa Chuyun keluar sambil memegang tangan Li Yi, sekarang bahkan menjadi favorit leluhur. Ia pun iri kepada Chuyun karena Chuyun hanya mengandalkan wajah yang tampan saja. Ia pun marah dan akan menunjukkan kepada Chuyun bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, kulit Chuyun yang bagus itu apa gunanya? Sementara Chuyun bergumam, ini hanyalah sebuah permainan perayaan. Mengapa harus menatap begitu pahit dengan penuh kebencian kepadanya? Kemudian pembawa acara menyampaikan, silahkan lepaskan pedang dan juga jiwa kalian. Murid yang melihat Li Ke mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia mengatakan itu sangat keren. Sedangkan Chuyun berkata, sangat disayangkan bahwa ini adalah pedangnya. Terlihat leluhur mengatakan, semakin banyak cahaya yang bersinar, semakin sedikit kontrol yang dimilikinya, energi dihamburkan dan daya berkurang. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Chuyun mengatakan, pedang penebas langit hanyalah senjata Raja 9 pola. Jika berbenturan langsung dengan pedang Kaisar 3 pola, akan menghasilkan kerusakan kecil. Dalam kasus terburuk, ia akan dipotong di tempat. Sedangkan Li Ke bergumam, serangan pedang pertamanya berhasil dihindari dengan mudah oleh Chuyun, tapi itu tidak masalah. Selanjutnya, ia akan melakukan teknik pedang badai. Lantas Li Ke mengatakan apa Chuyun ingin menyerah. Chuyun bilang, kau lihat dulu. Kemudian pembawa acara mengatakan Chuyunlah yang menang. Ternyata Chuyun berhasil melukai Li Ke secara diam-diam. Li Ke bertanya-tanya, kapan tepatnya Chuyun melukainya? Para murid juga heran, karena mereka tidak melihat Chuyun menggunakan pedangnya. Bagaimana bisa meninggalkan bekas luka pada pedang Li Ke? Jangan-jangan karena pedangnya begitu cepat, sehingga tidak bisa dilihat. Salah satu wanita dari keluarga leluhur tahu, ini adalah bentuk ke-12 dari 13 pedang badai, yaitu gaya pedang awan. 13 pedang badai ada 13 gaya, 10 gaya pertama mudah dipelajari dan dipraktekkan, dan dengan mudah dikuasai. Siapapun bisa mempelajarinya. Tapi 3 gaya terakhir itu bahkan terlalu halus, hanya bisa dibayangkan, tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagaimana Chuyun bisa mempelajarinya? Diperlihatkanlah sebelumnya, Chuyun langsung memberikan bekas luka dari gerakan pertamanya saja. Hal itu pun membuat Kaisar Ling Peng terkejut. Ia pun mengatakan ini adalah penyatuan pedang dan manusia dari Chuyun. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke-76-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.